Halo, sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa indah ini Tuhan. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini, hari yang penuh dengan sukacita ini kami rasakan ya Bapa. Roh Kudus, tuntun kami senantiasa dari awal sampai akhir ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Siap dong. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu?
Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milik-Mu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku sedih,
Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah Smiling Kids hari ini. Adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang Yesus bangkit. Cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Lukas pasal 23 ayat 55 sampai 56. Dan kita juga akan baca dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12, ayat 36 sampai 49. Nah, dalam minggu ini juga kita ada ayat hafalan terambil dalam Lukas pasal 24 ayat 5b sampai 6a. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk dihafal ayat hafalannya. Nah, adik-adik, sudah 3 hari berlalu sejak mayat Tuhan Yesus dikuburkan. Saat itu juga adalah hari pertama dalam minggu itu. Pagi-pagi benar, beberapa wanita pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang sudah mereka persiapkan sejak peristiwa kematian Yesus. Mereka berjalan dengan hati yang sedih. Mereka tidak memperhatikan bahwa fajar sudah menyingsing dan burung-burung berkicau menyambut pagi yang indah. Mereka juga khawatir karena tidak dapat menggeser batu besar penutup kubur itu. Siapa yang akan menolong mereka untuk menggesernya? Tapi pada waktu mereka sudah dekat kubur, mereka semua sangat terkejut. Batu sudah digeser dan kubur terbuka. Mereka segera masuk ke dalam kubur, tapi tidak dapat menemukan tubuh Tuhan Yesus. Nah, perempuan-perempuan bertemu dengan malaikat utusan Allah. Selagi mereka termenung memikirkan apa yang sedang terjadi, 2 orang dengan baju yang putih bersinar, utusan Allah tiba-tiba berada di hadapan mereka. Mereka semua sangat ketakutan dan berlutut menyembah. Tapi malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Apakah kamu tidak ingat apa yang sudah dikatakan kepadamu di Galilea? Aku akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Tapi pada hari ketiga, aku akan bangkit kembali." Ya, sekarang mereka ingat. Dan mereka ingat juga hari ini adalah hari ketiga sejak kematian Yesus. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menemukan tubuh Yesus dalam kubur. Karena Dia sudah bangkit. Dia hidup kembali. Betapa indahnya berita yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Mereka percaya dengan berita yang didengar, dan kemudian mereka pun kembali ke Yerusalem dengan hati yang penuh sukacita. Mereka harus menyampaikan berita sukacita ini kepada murid-murid yang lain. Perempuan-perempuan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Setibanya di Yerusalem, mereka segera menceritakan kabar sukacita itu kepada murid-murid Yesus. "Jangan sedih lagi, kubur Yesus sudah kosong. Kami bertemu dengan 2 malaikat utusan Allah yang menyampaikan berita bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian." Tapi murid-murid tidak mempercayai mereka. Tidak ada yang segera bangkit dan pergi melihat, kecuali Petrus.
ia segera lari ke kubur dan melihat ke dalam. Seperti yang dikatakan wanita-wanita itu, kubur telah kosong. Ia hanya menemukan kain lenan putih pembungkus tubuh Yesus. Kemudian ia pulang kembali. Tuhan Yesus datang pada murid-muridnya. Pada malam hari, murid-murid Tuhan Yesus masih duduk dalam ruangan dan takut pergi keluar. Kenapa mereka takut? Mereka takut kalau imam-imam kepala dan tua-tua yang menyalibkan Yesus akan mencari mereka. Karena itu mereka mengunci semua pintu. Tiba-tiba ada orang yang datang berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka sangat ketakutan. Orang ini tidak mengetuk pintu, juga tidak membuka pintu, tapi dia dapat masuk. Siapakah dia? Bagaimana dia dapat masuk? Damai sejahtera bagimu, Yesus berkata pada murid-muridnya. Ya, orang itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Mereka memandang kepadanya sangat terkejut dan ketakutan seperti melihat hantu. Tapi Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Ini adalah Aku. Aku sudah bangkit dan hidup kembali. Lihatlah tangan dan kakiku." Yesus menunjukkan tangan dan kakinya yang berlubang bekas paku. Kemudian dia bertanya, "Apakah kamu punya makanan?" Sekarang murid-murid baru percaya bahwa dia adalah benar-benar Yesus. Mereka sangat bahagia. Mereka memberinya ikan goreng untuk dimakan. Kemudian Yesus duduk bersama mereka di sekitar meja dan bercakap-cakap dengan mereka. Dia mengingatkan mereka kembali akan segala sesuatu yang pernah dikatakannya mengenai kematian dan kebangkitannya. Mereka semua ingat, semua terjadi tepat seperti yang sudah dia sampaikan, dan mereka berkumpul bersama kembali. Sebelum Yesus pergi meninggalkan mereka, dia katakan kepada mereka sesuatu yang sangat penting. Kamu sudah bersama-sama dengan Aku selama 3 tahun. Kamu sudah melihat Aku mati, dan sekarang kamu lihat Aku sudah bangkit dan hidup kembali. Aku akan mengutus Roh Kudus untuk datang kepadamu dan memberikan kepadamu kuasa, dan kamu akan pergi menyaksikan tentang Aku kepada orang yang lain.
Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi rema di setiap hati adik-adik. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.